Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devsa Setia Juwita, NIM 1911-150044. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari materi kuliah Akhlak Tasawuf dengan dosen pengampu Bapak Swenser Khotib. Baiklah, pertanyaan pertama. Baiklah, mengenai perbedaan definisi akhlak dan tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu tentang bagaimana kita membersihkan hati agar selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak tergiur oleh duniawi. Sedangkan akhlak itu sendiri adalah refleksi dari penerapan ilmu tasawuf, sehingga tingkah laku dan perbuatan kita sama dengan perilakunya Rasulullah SAW. Contoh dari akhlak perintah yang terdapat dalam Al-Quran antara lain: 1. Perintah untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong, berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Kemudian yang kedua, perintah untuk memakan rezeki yang baik serta bersyukur, terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian yang ketiga, perintah untuk melaksanakan puasa, terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Perintah untuk bertakwa dan menjauhi riba, terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Contoh tasawuf. Pada dasarnya, hakikat tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penyucian diri dari perbuatan-perbuatan amaliyah. Nah, oleh karena itu, supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus selalu memperbanyak tawakal kepada Allah, selalu merasa takut kepadanya, dan menjauhkan diri dari sifat yang terlalu cinta dunia. Hadis Nabi tentang akhlak dan tasawuf ini, seperti yang diriwayatkan hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Soal yang kedua, ayat Al-Quran tentang akhlak kepada Allah dan Nabi. Al-Quran menjelaskan konsepsi tasawuf dalam bentuk dorongan manusia untuk menjelajahi dan menundukkan hatinya, serta tidak tergesa-gesa untuk puas pada aktivitas dan ritual yang bersifat lahiriah, seperti yang dinyatakan dalam ayat yang artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya. Diturunkannya Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang di atas mereka. Lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hadidah ayat 57. Kemudian untuk soal nomor 2 tentang macam-macam tasawuf dan contohnya. Ada 3 macam tasawuf, antara lain yang pertama, tasawuf akhlaki atau sunni. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku, akhlak atau budi pekerti atau perbaikan akhlak. Oleh karena itu, dalam tasawuf akhlaki mempunyai tahap sistem pembinaan akhlak yang disusun sebagai berikut. 1. Takhali. Takhali merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang sufi. Takhali adalah usaha mengosongkan diri dari perilaku dan akhlak tercela. Yang kemudian kedua, tahali. Tahali adalah upaya mengisi dan menghiasi diri dari jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. Tahapan tahali dilakukan kaum sufi setelah mengosongkan jiwa dan akhlak tercela. Dan yang ketiga adalah tajali, untuk pemantapan dan pendalaman materi yang
telah dilalui pada fase tahali, maka rangkaian pendidikan akhlak selanjutnya adalah fase tajali. Kata tajali bermakna terungkapnya nur gaib. Kemudian macam tasawuf yang kedua adalah tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang didasarkan kepada gabungan teori-teori tasawuf dan filsafat, atau yang bermakna mistik metalisis. Dan yang ketiga tasawuf syi'i. Tasawuf syi'i beranggapan bahwa manusia dapat meninggal dengan Tuhannya karena kesamaan esensi dengan Tuhannya. Karena ada kesamaan esensi antara keduanya, menurut Ibnu Khaldun yang dikutip oleh Taftazani, melihat kedekatan antara tasawuf falsafi dan tasawuf syi'i. Syi'i memiliki pandangan hulul atau ketuhanan iman-iman mereka. Yang ketiga, mengenai perbedaan zuhud dan wara. Zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak memberi manfaat di akhirat. Adapun wara adalah meninggalkan segala sesuatu yang engkau khawatirkan akan menyusahkan atau merugikan di akhirat. Dengan kata lain, perbedaan antara zuhud dan wara adalah zuhud adalah meninggalkan semua yang tidak bermanfaat bagi akhirat, sedangkan wara adalah meninggalkan semua yang berbahaya bagi akhirat. Contoh berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis mengenai zuhud dan wara. Mengenai zuhud, Rasulullah SAW bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Sedangkan tentang wara, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian pertanyaan nomor 3 yang B, pengertian Hinduisme dalam gaya hidup. Secara sederhana, pengertian Hinduisme mengacu pada paham kesenangan terhadap kenikmatan. Orang-orang yang memeluk pemahaman ini percaya bahwa kebahagiaan dan kesenangan dapat dicapai melalui kesenangan dan menghindari hal-hal yang menyakitkan di dunia. Banyak yang berpikir bahwa gaya hidup Hinduisme adalah gaya hidup yang hanya didasarkan pada nafsu. Ideologi ini sangat terkait erat dengan kekayaan duniawi, kesenangan batin, kesenangan seksual, kebebasan, dan kekuasaan. Kemudian yang keempat, pengertian muhasabah. Muhasabah sering diidentikan dengan proses pengamatan terhadap diri sendiri, wawas ataupun mengevaluasi diri. Muhasabah atau introspeksi diri juga berkaitan dengan dunia ilmu psikologi. Karena introspeksi diri merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam kondisi psikis seseorang. Kemudian pengertian taubah. Yang dimaksud dengan tobat atau al-taubah ialah bertawajuh kepada Allah dalam keadaan selalu kusut sembari mengakui semua kesalahan, meratap dalam penyesalan, dan tekad untuk meninggalkan kesalahan yang lalu. Pengertian syukur. Secara bahasa, syukur adalah pujian kepada yang telah berbuat baik atas apa yang dilakukan kepadanya. Syukur adalah kebalikan dari kufur. Pengertian sabar. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar juga merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya.